5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ilham Gali Pratama dengan NIM 304020000168. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tambahan dengan mata kuliah Ekonomi Islam dengan dosen pengampu yaitu Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Oke, lanjut saja, kita lanjut ke presentasi yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan wakaf dalam membantu negara. Wakaf yaitu perbuatan hukum wakif atau pihak yang melakukan wakaf untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Adapun dari manfaat wakaf, yaitu yang pertama mendapat manfaat secara religius, yang kedua meningkatkan hubungan persaudaraan, yang ketiga membantu pihak-pihak kurang beruntung, dan yang terakhir sebagai sarana membangun kepedulian sosial. Untuk materi selanjutnya yaitu wakaf dalam perspektif ekonomi makro. Yang pertama yaitu dapat mengurangi tingkat suku bunga atau rate of interest, yaitu karena salah satu ciri utama dari sistem ekonomi Islam adalah larangan riba dalam aktivitas ekonomi. Sementara, bunga merupakan salah satu unsur utama dalam sistem ekonomi konvensional dan sebagai penentu berlakunya sistem ekonomi tersebut. Menurut ekonomi Islam, wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga secara nyata. Yang kedua yaitu wakaf merupakan salah satu mekanisme redistribusi kekayaan. Sistem wakaf mampu mengurangi ketidaksamaan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan dengan memotivasi umat untuk melakukan sedekah jariah atau wakaf dengan janji akan mendapatkan pahala yang berterusan sesuai dengan hadis tentang wakaf. Adapun yang ketiga yaitu wakaf mengandung unsur investasi dan tabungan atau saving. Jadi karena wakaf sendiri adalah investasi, karena yang dimaksud investasi adalah menghasilkan keuntungan untuk digabungkan dengan modal usaha dan juga untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup. Definisi ini sesuai dengan pengertian wakaf. Barang yang diwakafkan dapat menghasilkan kemanfaatan dan fasilitas umum yang diperlukan masyarakat seperti yang telah dijelaskan. Harta wakaf dapat membantu aktivitas ekonomi sebuah negara, baik digunakan sebagai sumber modal pembangunan atau yang lain. Sifat abadi harta wakaf sangat mendukung penyediaan modal tersebut. Materi selanjutnya yaitu contoh wakaf dalam perspektif ekonomi makro. Yang pertama yaitu masjid. Masjid dapat digunakan masyarakat untuk melaksanakan sholat berjamaah dan kegiatan lain, sehingga masjid dapat digunakan masyarakat untuk melaksanakan sholat berjamaah dan kegiatan lain sehingga terwujud masyarakat yang harmonis. Yang kedua yaitu kesehatan. Pusat kesehatan dapat digunakan untuk menolong orang sakit dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan perawatan kesehatan. Yang ketiga yaitu ada pendidikan. Pendidikan yaitu lembaga pendidikan dapat digunakan para pelajar untuk mencari ilmu pengetahuan sehingga tingkat pendidikan masyarakat dapat ditingkatkan. Sehingga dengan hal itu semua fungsi wakaf yang amat penting menjadi nyata. Materi selanjutnya yaitu ada syarat wakaf. Di sini yang pertama yaitu adanya wakif, yang kedua harta mauquf, yang ketiga mauquf alaih, dan yang keempat sigot. Yang pertama yaitu adanya wakif. Wakif adalah pemberi wakaf.
Seorang wakif harus berakal sehat, mempunyai harta, tidak berada di bawah pengampuan hukum, dan merdeka. Yang kedua yaitu ada harta mauquf. Harta mauquf yaitu di mana aset yang diberikan sebagai wakaf wajib mengandung nilai benda halal berwujud nyata dan sebelumnya dimiliki oleh wakif atau sebelum dipindah tangankan. Yang ketiga yaitu mauquf alaih. Mauquf alaih adalah penerima harta wakaf, baik perorangan atau badan tertentu. Penerimaan wakaf harus secara tegas mengikrarkan wakaf, dipergunakan untuk kepentingan umum dan ibadah, dan mampu menjelaskan rencana penggunaan harta mauquf. Dan yang kelima dan yang keempat yaitu sigot. Syarat wakaf terakhir yaitu sigot, yaitu akad yang diikrarkan baik berupa tulisan maupun lisan dari wakif secara saat itu juga tidak terbatas waktu, tidak diikuti syarat batil dan tidak dapat dibatalkan. Untuk materi selanjutnya yaitu macam-macam wakaf. Macam-macam wakaf terdiri dari 3 yaitu wakaf khairi, wakaf ahli, dan wakaf musyarak. Yang pertama yaitu wakaf khairi. Wakaf khairi adalah wakaf yang digunakan untuk kebaikan yang terus-menerus dan tahan lama. Pihak yang memberikan barang wakaf atau wakif mensyaratkan bahwa wakaf harus digunakan untuk menyebar manfaat jangka panjang. Contohnya masjid, sekolah, rumah sakit, hutan, sumur, dan bentuk lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu wakaf ahli, yaitu merupakan jenis wakaf yang kebermanfaatannya ditujukan untuk keturunan wakif. Wakaf ini dilakukan oleh wakif kepada kerabat atau keluarganya. Contohnya yaitu pada kisah wakaf Abu Thalhah yang membagikan harta wakaf untuk keluarga pamannya. Yang ketiga yaitu wakaf musyarak, yaitu merupakan wakaf yang manfaatnya ditunjukkan untuk keturunan wakif dan masyarakat umum. Contohnya yaitu yayasan yang berdiri di atas tanah wakaf, pembebasan sumber pribadi untuk digunakan oleh masyarakat luas. Materi selanjutnya yaitu wakaf dan pengembangan ekonomi umat. Pembangunan adalah suatu proses untuk menyusun sebuah masyarakat ke arah memajukan dan meningkatkan kualitas hidup manusia secara individu dan masyarakat. Tujuan akhir pembangunan menurut Islam adalah untuk memuliakan martabat manusia di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat. Lembaga wakaf dapat membantu negara dalam mengurangi beban belanja pengelolaan fasilitas umum. Pertama, lembaga wakaf dapat membantu negara, yaitu usaha untuk mewujudkan kesejahteraan umat tersebut dipraktikkan dalam pembangunan tanah wakaf yang banyak digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti tempat ibadah, masjid dan mushola, lembaga pendidikan, pusat kesehatan, dan keperluan sosial lain. Fasilitas tersebut dibangun untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya Islami dalam masyarakat. Ini karena peningkatan kualitas sumber daya Islami dipercaya dapat menjadi modal utama untuk pertumbuhan ekonomi umat. Wakaf juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Islam, baik berupa pengobatan, perawatan, ataupun usaha penelitian yang berkaitan dengan kesehatan. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya rumah sakit, klinik, dan juga apotik. Secara umum, tidak ada ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk sedekah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini pada umumnya didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sedekah secara umum. Di antara ayat tersebut adalah ayat 267 surat Al-Baqarah ayat yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu." Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah juga menyebutkan tentang amal kebajikan yang akan selalu mendapatkan pahala meskipun orang yang melakukan telah meninggal dunia. Arti hadis tersebut adalah sesungguhnya di antara amal kebajikan seseorang muslim yang akan mengikutinya setelah dia mati adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkan, anak soleh yang dilahirkan, mushaf yang diwariskan, masjid yang dibangun, rumah yang digunakan untuk ibnu sabil atau beristirahat yang dibangun, sungai yang dialirkan,
sedekah yang dikeluarkan dari hartanya pada saat ia hidup dan ketika ia sehat. Semua itu akan mengikutinya setelah ia meninggal dunia. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.